datang di video tugas kelompok kami dengan materi revolusi industri. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Michelle Clara Saputri. 2. Yuli. 3. Delsa Suci. 4. Melisa. 5. Tesalonika. 6. Cindy Rafaela. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang sangat mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Jaya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri ini menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia, karena hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. 4 tahap revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0 yang dimulai pada tahun 1784 dengan ditemukannya mesin uap, penggunaan mesin uap dalam perindustrian. Yang kedua, revolusi industri 2.0 dimulai pada tahun 1870, yaitu dengan ditemukannya listrik dan penggunaan mesin produksi massal yang bertenaga listrik atau minyak. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 yang dimulai pada tahun 1969 dengan ditemukannya teknologi informasi dan ditemukannya panel-panel elektronik sehingga pekerjaan pabrik itu bisa dilakukan dengan sistem otomatisasi. Yang keempat, revolusi industri 4.0 yang saat itu diperkenalkannya di mata dunia pada tahun 2011 dan berjalan hingga sekarang, yaitu di mana mesin-mesin dapat terintegrasi dengan jaringan internet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya revolusi industri. Faktor yang pertama adalah faktor politik, yaitu pada abad ke-17 di Inggris terjadi perang saudara antara bangsawan kuno dan bangsawan baru yang dikenal dengan sebutan Perang Noah. Dalam perang ini, bangsawan baru muncul sebagai pemenang. Mereka berhasil menguasai kursi pemerintahan yang selanjutnya mengandalkan Inggris. Faktor yang kedua adalah faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah adanya revolusi agraria, yaitu pemerintahan baru di Inggris mengeluarkan kebijakan menyangkut pemeraturan status tanah pada awal abad ke-18. Peraturan kembali tanah pertanian di Inggris dikenal dengan sebutan revolusi agraria. Yang kedua, adanya bahan dasar industri. Munculnya industri manufaktur Inggris telah banyak menghasilkan barang-barang yang terbuat dari besi, misalnya peralatan-peralatan rumah tangga. Peralatan tersebut dibuat setelah dileburnya biji besi ke dalam panas 1000 derajat Celcius dengan bahan bakar kayu. Yang ketiga adalah modal Inggris cukup banyak, yaitu berkembangnya industri manufaktur ternyata diikuti dengan meningkatnya permintaan dari pasar Eropa. Selain itu, permintaan akan barang-barang Inggris semakin bertambah dengan semakin luasnya daerah jajahan Inggris. Kemajuan kegiatan industri yang masih menggunakan tenaga kerja itu telah melahirkan kaum kapitalis atau pemilik modal. Faktor yang terakhir yaitu faktor budaya, yaitu sejak zaman Renaissance, perhatian dan minat masyarakat Inggris terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar. Pada zaman itu, orang-orang berlomba mengadakan pembaruan dalam segala hal dengan meninggalkan sesuatu yang dipandangnya kuno. 9 teknologi pilar utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0. 1. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Contohnya adalah Jarvis yang bisa mematikan lampu saat sudah pagi hari. 2.
2. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Contoh, jagoan hosting hanya akan mengirimkan email promo renewal untuk pelanggan yang memiliki jatuh tempo pembayaran. 3. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Contohnya produk IKEA. 4. Cyber security adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang disengaja untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Contohnya jagoan hosting yang memberikan fitur sertifikat BitNinja dan firewall di setiap paket hosting untuk melindungi data pelanggan dari serangan hacker. 5. Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Fungsi utama dari Artificial Intelligence adalah kemampuannya untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. 6. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Contoh, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya, ataupun bisa juga dengan skala tertentu. 7. Simulation. Simulasi digunakan dalam banyak konteks. Model mewakili sistem itu sendiri, sedangkan simulasi mewakili operasinya dari waktu ke waktu. Contohnya simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. 8. Sistem integrasi atau integration system merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem dan menjamin setiap komponen dapat berfungsi sebagai satu kesatuan dari sebuah sistem. 9. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi server melalui internet. Contoh, jagoan hosting yang menyediakan server virtual agar bisa digunakan untuk membuat website online untuk diakses user di internet. Revolusi Industri 4.0 diproyeksikan untuk mempengaruhi perilaku bersama secara mendalam. Salah satu contoh revolusi industri di sektor perbankan. Di sini kelompok kami mengambil Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia. Bank Sentral Asia melakukan berbagai inovasi produknya dengan tujuan untuk mempermudah nasabahnya. Contoh inovasinya yaitu seperti mobile banking, merupakan aplikasi mobile yang dimiliki BCA untuk memanjakan nasabahnya dalam melakukan kegiatan keuangan dengan memanfaatkan aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai macam smartphone. Keuntungan BCA Mobile sendiri yaitu 1. Mempermudah nasabah melakukan transaksi. 2. Adanya fitur layanan yang lengkap, seperti nasabah dapat melihat saldo rekening, mutasi rekening, melakukan pembayaran, melakukan tarik tunai tanpa kartu ATM, dan sekarang nasabah dapat melakukan pembuatan rekening baru melalui m-banking tanpa harus datang ke kantor Bank Sentral Asia-nya. 3. BCA juga menjamin fitur keamanan lengkap pada m-banking berupa kode akses 9 digit kode alfanumerik dan kode PIN 9 digit kode numerik. Selain mobile banking, BCA lagi-lagi memanfaatkan revolusi industri 4.0. Seperti pada kondisi sekarang ini, dengan adanya pandemi global, Bank Sentral Asia memunculkan produk baru yaitu Rumah Saya BCA atau KPR BCA Online Expo, di mana calon debitur dapat mengajukan diri mengikuti KPR BCA secara online dengan hanya di rumah saja atau dimanapun.
contoh revolusi industri 4.0 pada sektor perbankan. Contoh revolusi industri sektor penjualan. Di era revolusi industri saat ini, memungkinkan suatu perusahaan dapat melakukan penjualan produknya dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan melakukan strategi digital marketing. Merupakan aktivitas promosi brand atau produk baik melalui media elektronik seperti televisi maupun digital seperti bergabung di sistem e-commerce dan digital agency. Kemudian, maraknya pengguna smartphone saat ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan diri dalam melakukan promosi penjualan barangnya. Pada tren saat ini, banyak sekali perusahaan yang memasarkan produk penjualannya dengan menggunakan Instagram, WhatsApp, Facebook, Shopee, dan lain-lain. Hal inilah yang memudahkan perusahaan untuk memperkenalkan produknya sehingga penjualan perusahaan tersebut dapat meningkat dengan lebih baik dan meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.